Tes. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi dengan Pak Erik di sini di kelas matematika tentunya. Baik, kita akan mulai lagi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, please check my intro. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Ya, kita cek. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita masih berbicara dengan bab yang pertama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun kemarin pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya ya. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan berbicara tentang bentuk akarnya. Ya, baik. Kita mulai ya. Nah, di sini sebelum kita berbicara tentang bentuk akarnya, di sini saya akan menerangkan ke kalian dulu tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Kenapa? Karena ini ada kaitan eratnya dengan bentuk akar sebenarnya sih ya. Nah, nanti kita lihat sebenarnya apa sih hubungannya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti apa sih ya? Ya, contoh yang sederhananya yang paling gampang ya seperti ini. 2/3. Di sini 2/3 merupakan contoh bilangan rasional yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia bentuknya sudah A per B di sini. A-nya 2, B-nya 3. 2 dan 3 di sini adalah bilangan bulat. Dan B-nya di sini 3 itu tidak sama dengan 0. Berarti di sini adalah bilangan rasional. Bentuk yang lain adalah, misalkan saya punya di sini adalah 4. Lah, Pak, 4 doang? 4 itu kan bilangan bulat. Kan di sini harusnya pecahan. Iya, 4 di sini bisa kita rubah ke dalam bentuk A per B. Kita jadi rubah bentuknya menjadi, contohnya adalah 4/1. Nah, betul ya? Nah, kemarin dalam pembelajaran sebelumnya, saya sudah menerangkan ke kalian bahwa dalam matematika itu merubah bentuk diperbolehkan, asalkan tidak merubah nilai. Di sini 4 itu senilai dengan 4/1, betul kan? Iya, di sini 4/1 bentuknya adalah A per B. A-nya 4, B-nya 1, dan B-nya tidak sama dengan 0. A-nya dan B-nya bilangan bulat. Berarti dia juga adalah bilangan rasional. Atau misalkan dirubah ke dalam bentuk lain. Misalkan saya punya di sini adalah 8/2. 8/2. 8/2 itu sama dengan 4, betul kan ya? Ya, berarti benar, 4 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk A per B. A-nya 8, B-nya 2. Dan di sini 8 dan 2-nya adalah bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia adalah bilangan rasional. Baik, contoh lain lagi di sini saya punya bilangan rasional yang lain adalah 0,5. Lah, Pak, ini kan bilangan desimal. Iya, 0,5 ini bisa kita rubah dalam bentuk A per B? Bisa ya? Yaitu kita rubah menjadi yang paling sederhana, paling gampang adalah 5/10. Betul. Atau bentuk yang lain adalah 1/2. Nah, di sini sama-sama dan bentuknya adalah A per B. Atasnya bilangan bulat, bawahnya bilangan bulat. Dan bawahnya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini adalah contoh dari bilangan rasional. Bisa kasih contoh yang lain? Silahkan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Secara sederhananya, bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Kalau tadi bilangan rasional itu bisa dirubah dalam bentuk A per B, kalau ini tidak dapat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah bentuk akar. Kenapa? Nah, di sini kenapa saya ajarkan dulu kalian tentang bentuk bilangan rasional dan irasional, karena sebenarnya
bentuk akar itu adalah salah satu contoh dari bilangan irasional, ya. Di sini kita coba lihat, kenapa sih? Saya punya satu pertanyaan buat kalian. Dari beberapa bilangan berikut, manakah yang menurut kalian yang merupakan contoh bentuk akar? Ingat ya, bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Jadi menurut kalian dari A, B, C, dan D ini, manakah yang merupakan bentuk akar? Pilih sekarang, jawabannya boleh lebih dari satu ya. Oke, sudah? Ya, kalau kalian yang menjawab A dan B, selamat, kalian benar. Tapi kalau yang C dan D, kalian salah. Lah, Pak, tapi kan di sini semuanya secara sekilas semuanya punya bentuk punya punya tanda akar di situ. Berarti semuanya bentuk akar dong. Iya, tetapi kita coba cek ya. Untuk akar 4 untuk yang C, ini sebenarnya akar 4 itu ada hasilnya nggak? Ada hasilnya kan? Kita bisa rubah menjadi ini adalah hasilnya adalah 2, betul kan ya? Dari mana? 2 akar 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 dikuadratkan sama dengan 4. Berarti untuk akar 4 atau kebalikan dari pangkat ya kuadrat di sini itu menjadinya adalah 2. Berarti 2 ini bisa kita rubah dalam bentuk A per B nggak? Bisa. Jadinya adalah 2/1. Berarti ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional bukanlah bentuk akar, karena bentuk akar adalah contoh dari bilangan irasional yang tidak dapat dirubah ke dalam bentuk A per B. Nah, 9 ini juga punya hasil. Berapa? Yaitu adalah 3, karena 3 dikuadratkan sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, 3 di sini bisa kita rubah lagi ke dalam bentuk 3/1. Berarti dia juga bukan bilangan irasional, dia adalah bilangan rasional. Berarti dia bukan bentuk akar. Jadi, secara gampangnya gitu ya, kalau bentuk akar di sini, dari akar 4 dan akar 9 ini, akarnya bisa kita hilangkan dengan mencari hasilnya, gitu ya. Ya, sedangkan untuk akar 2 dan akar 3 di sini, dia adalah bentuk akar. Coba kamu cari, ada nggak sih hasil dari akar 2 dan akar 3? Ada sih hasilnya, tetapi nggak pas kayak akar 4 dan akar 9 kan ya. Nah, kita coba cek dengan menggunakan kalkulator. Saya munculkan dulu ya. Ya, sekarang kita cek. Berapa sih nilai dari akar 2 dan akar 3? Kita cek ya. Akar 2 sama dengan akar 2 ya. Hasilnya sama dengan akar 2. Karena memang dia tidak punya bentuk pasnya ya. Bentuknya masih dalam bentuk akar di sini terlihat. Kita coba lihat kalau dalam bentuk desimalnya akan jadi apa sih? Nah, akar 2 itu ternyata senilai dengan 1,414213562. Nah, bisa nggak kamu rubah ke dalam bentuk A per B? Nggak akan bisa. Karena sebenarnya akar 2 ini nggak nggak berhenti di angka 2 aja di sini sebenarnya sih, ya. Di sini 1,414213562 ini sebenarnya nggak berhenti sampai di sini. Sebenarnya ini karena terbatas dari digitnya kalkulatornya saja dia berhenti di sini. Sebenarnya ini masih ada belakangnya, masih bisa ditulis lagi, hasilnya. Mau sampai papan tulisnya itu saya panjangkan sampai Cicahem juga nggak akan selesai sebenarnya angkanya. Nanti kamu boleh coba ya. Coba boleh dengan menggunakan, kalkulator yang lain yang punya digitnya lebih panjang ini nggak akan selesai, nggak hanya selesai sampai angka 2 di sini aja, sebenarnya masih panjang. Nah, untuk akar 3 juga seperti apa? Akar 3 kita cek, akar 3 lagi ya, itu senilai dengan 1,7320508088 dan ini sebenarnya masih lanjut gitu ya, dan bisa di dalam bentuk A per B, nggak bisa juga. Sedangkan yang tadi akar 4 itu punya hasilnya langsung 2. Dan kalau kita rubah ke dalam desimal, nggak bisa. Karena ini memang 2-nya ya sudah, berhenti di situ. Dan 2 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk A per B. Jadi, di sini contoh dari bentuk akar yaitu adalah akar 2 dan akar 3. Kenapa? Karena di situ akarnya menetap, nggak hilang gitu ya. Kalaupun dihilangkan, dia jadinya bentuk desimal yang panjang, nggak akan berhenti. Gitu ya, itu yang disebut dengan bentuk akar. Nah, baik. Sampai situ bisa diikuti ya. Oke. Ya,
sampailah kita ke tujuan akhir kita di pertemuan kita kali ini, yaitu dengan menyederhanakan, yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar, gitu ya. Oke, baik. Di sini saya punya akar 8 dan akar 24. Kenapa saya harus disederhanakan? Karena memang bentuk akar 8 ini itu belum finalnya, masih bisa kita sederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini kalian lihat saya punya tabel bantuan di sini. Isinya adalah bilangan kuadrat dan hasilnya gitu ya. Sorry, bilangan kuadrat ini adalah 1, 4, 6, sorry, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Kenapa angka-angka yang disebut bilangan kuadrat? Karena bilangan-bilangan tersebut itu hasil dari pengkuadratan dari bilangan bulat. Di sini 1 itu adalah hasil dari 1 dikuadratkan, 4 itu hasil dari 2 dikuadratkan, 9 itu hasil dari 3 dikuadratkan, dan seterusnya sampai 100 itu adalah hasil dari 10 dikuadratkan. Dan kalau misalkan kita punya seperti yang tadi, misalkan 4, kita bisa akarkan 4 ini menjadi hasilnya adalah 2. Berarti kalau kita punya akar 36 berarti hasilnya adalah 6. Gitu ya. Ini kita akan pakai untuk menyederhanakan bentuk akarnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita lihat contoh yang nomor 1 dulu aja. Nomor 1 itu kita punya akar 8. Akar 8 ini kita coba rubah ke dalam bentuk perkalian yang memuat salah satu bentuk akar di sini. Sorry, bentuk akar. Eh, bilangan kuadrat di sini, ya. Kita rubah 8-nya ke dalam bentuk perkalian yang memuat bilangan kuadrat-kuadrat sini dari 1 sampai 100. Bisa nggak? Nah, bisa. 8 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian 4 dikali 2. Betul ya? Senilai kan ya? 4 kali 2 itu sama dengan senilai dengan 8. Nah, di sini 4 4 ini boleh kita keluarkan nggak? Boleh, karena tadi kita tahu akar dari 4 itu sama dengan 2. Berarti 4-nya ini boleh keluar. Berarti ini akan menjadi akar dari 4 adalah 2. Nah, 2-nya ini bisa keluar nggak? Akar 2 nggak bisa ya tadi ya. Berarti ini akan dia tertinggal di dalam akar 2. Nah, inilah bentuk sederhana dari bentuk akar 8. Akar 8 ini bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Gitu ya. Bisa? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, di sini kita punya akar 24. Nah, 24-nya lah. 24-nya kita rubah lagi ke dalam bentuk perkalian yang memuat bilangan kuadrat di sini. Yang mana kira-kira yang bisa? 1? Enggak. 4? 24 itu sama dengan 4 dikali 6. Nah, bisa ya. Kita coba cek ya. 4 itu, 24 itu adalah 4 dikali 6. Gitu ya. Berarti ini bisa kita rubah menjadi 4-nya kita keluarkan lagi ya. Akar 4 sama dengan 2, sisanya adalah 6. Oke, ini adalah bentuk sederhana dari akar 24. 2 akar 6. Pak, 6-nya kan masih bisa dirubah. Ya oke, 6-nya itu kan bisa jadi 2 kali 3. Oke, tapi 2 dan 3 itu bukanlah bilangan kuadrat di sini ya. Jadi nggak merubah apa-apa. Karena akar 6 itu sama dengan akar dari 2 dikali 3. Ada yang bisa keluar nggak? 2-nya nggak bisa keluar, 3 juga nggak bisa keluar. Ya udah biarin aja jadinya tetap aja akar 6. Gitu ya. Itu untuk 2 akar 6. Oke, next. Nomor 3. Di sini nomor 3 kita punya akar 75. 75-nya kita bisa rubah menjadi 25 kali 3. Betul. Berarti kita bisa rubah ke dalam 25 dikali 3. 25-nya di sini bilangan kuadrat ya. Berarti 25-nya bisa kita keluarkan ya. Akar dari 25 adalah 5. Betul. Berarti 5-nya bisa keluar dari tanda akar menjadi 5 akar 3. 3-nya masih ketinggalan di dalam gitu ya. Baik, berikutnya kita punya nomor 4 akar 216. Nah, mulai agak gede nih. Tapi ini juga bisa kita rubah dalam bentuk berapa? Tuh, 36 dikali 6. Berarti dia hasilnya adalah 36 diakarkan menjadi 6 akar 6. Bisa ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Nomor 5 di sini, hati-hati ada sedikit berbeda. Di situ tulisannya adalah akar pangkat 3. Di sini ada tandanya. Pangkat 3 ya. Kalau tadi seperti yang nomor 6 di sini, dia nggak ada tandanya, berarti dia adalah pangkat 2 atau kuadrat ya. Kalau di sini pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 40. Berarti tabel yang tadi, makanya saya hilangkan tabelnya di sini, itu sudah tidak berlaku lagi karena tadi untuk bilangan kuadrat atau pangkat 2. Di sini berarti pangkatnya pangkat 3. Berarti yang harus kita cari adalah kita harus rubah 40 ini ke dalam bentuk hasil pangkat 3. Ada nggak yang bisa kita rubah? Bisa, yaitu akar pangkat 3 dari 8 dikali 5. Nah, 8 ini adalah hasil dari perpangkatan 3. Dari berapa? Dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, karena di sini pangkatnya 3 dan di sini akarnya adalah akar pangkat 3, berarti yang bisa keluar itu kalau dia cocok dengan akar pangkatnya. Berarti di sini kalau kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 5. Karena ini sama-sama 3, berarti yang duanya bisa keluar. Akar pangkat 3 dari 8. Nah, berarti di sini kita punya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Berarti di sini 8-nya bisa kita keluarkan jadi 2. Jadi 2 akar pangkat 3 dari 5. Gitu ya, berarti eh, sebelum kalian menyederhanakan bentuk akarnya, lihat akar pangkatnya di sini akar pangkat berapa? Yang main pakai pangkat berapa? Pangkat 2 kah? Pangkat 3 kah? Atau pangkat berapa kah? Disesuaikan ya. Tapi biasanya kita belajarnya kalau untuk di matematika itu hanya yang paling sering keluar adalah akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 ya. Tapi akar pangkat 2 itu nggak perlu ditulis di sininya. Nggak perlu ditulis akar pangkatnya gitu ya, kosong seperti nomor 6 ini. Nah, nomor 6 di sini ada 5 akar 72. Di sini adalah akarnya tanda akarnya di sini kosong ya. Berarti di sini akar pangkat 2 berarti kuadrat biasa. Berarti nah yang 5 di sini sudah di luar, berarti didiemin dulu aja. Berarti ini sama dengan senilai dengan 5 dikali akar 72. Nah, kita harus merubah akar 72-nya. Jadi berapa di sini? Akar 72. Akar 72 itu bisa kita rubah menjadi akar 36 dikali 2, betul ya? Ya, karena di sini bentuknya akarnya tidak ada, berarti ini sebenarnya adalah 2 gitu ya, tapi nggak perlu ditulis. Dan di sini berarti bilangan kuadrat yang main. Bilangan kuadratnya yang kita punya dari 72 itu bisa kita rubah menjadi menjadi 36. 36 itu akarnya berapa? 6 ya. Berarti 6-nya bisa keluar. Berarti jadinya adalah 5 dikali 36-nya diakarkan menjadi 6 dikali akar 2. Berarti di sini bisa kita kalikan nih, karena ini sama-sama adalah di luar dan sudah sama-sama bilangan bulat di sini ya. Berarti jadinya 5 dikali 6 adalah 30 akar 2. Nah, kamu boleh cek sendiri ya dengan menggunakan kalkulator. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan lagi dengan operasi dari bentuk akarnya. Ya, untuk selanjutnya, silakan kalian latihan kembali dengan soal-soal yang sudah saya sediakan. Baik, terima kasih atas kebersamaan kalian. Arigatou gozaimashita.